Shalom Bapak Ibu, kekasih Tuhan, kita jumpa kembali dalam FWF Osaka Filmon Wongso Fellowship, obrolan santai keluarga Allah. Malam hari ini kita akan diberkati dengan pelayanan firman Tuhan yang dibawakan oleh hambanya, Pastor Budi Setiawan dari Surabaya, yang akan membawakan topik eksposisi kejadian 21. Untuk hambanya, Pastor Budi Setiawan, waktu kami serahkan. Silakan Pastor. Baik, terima kasih Bu Ayu. Selamat malam, shalom semua teman-teman yang sudah hadir. Hari ini kita sampai di kejadian pasal yang ke-21. Saya akan membahas mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Kalau kita lihat di sini judul perikopnya Ishak lahir, ya, dari tentang kelahiran Ishak. Saya akan bacakan dulu. Nah, nanti saudara bisa simak dengan baik. Pasal 21 ayat yang pertama dikatakan di sini bahwa Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Ayat yang kedua, maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham pada dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Ayat yang ketiga, Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak anaknya itu ketika berumur 8 hari seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang mendengarkannya akan tertawa karena aku. Lagi katanya, siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak, namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Bapak Ibu, kita melihat di sini ada satu kisah yang luar biasa, ya, tentang kelahiran Ishak. Ada banyak hal yang kita bisa pelajari di sini. Yang pertama, kita belajar bahwa Tuhan yang berjanji itu Tuhan yang sanggup menggenapi janjinya. Ayat yang pertama dikatakan bahwa Tuhan memperhatikan Sarah. Ya. Kata memperhatikan itu artinya Tuhan benar-benar mengingat Sarah. Ya. Katakan seperti yang difirmankannya, Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Seperti kita tahu bahwa Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa dia akan menjadi bapak bagi banyak bangsa dan dia akan mempunyai keturunan yang besar. Satu kali Tuhan berkata kepada Abraham, lihatlah bintang yang ada di langit. Nah, sebanyak itulah nanti keturunanmu. Padahal pada waktu itu Abraham dan Sarah sudah tua, saudara, ya. Dan juga dikatakan bahwa Sarah ini sudah mandul, sudah mati haid. Artinya tidak mungkin bagi Sarah untuk bisa melahirkan seorang anak. Namun sekali lagi, apa yang difirmankan Tuhan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Dia berfirman, dia juga sanggup menggenapi firman-Nya. Dia bukan hanya berjanji, tetapi dia juga Allah yang sanggup menggenapi janjinya. Nah, itulah yang terjadi dengan kehidupan Abraham dan Sarah. Kita tahu bahwa akhirnya Sarah melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Ishak. Ya. Bapak Ibu, hal yang kita bisa pelajari di sini bahwa Tuhan itu tidak pernah lupa akan janjinya. Dia Allah yang setia dan dia Allah yang sanggup mengenapi janjinya. Nah, hal yang sama pernah terjadi dalam kehidupan Zakaria dan Elizabeth, ya. Kalau saudara pernah tahu itu dari Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-13. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Bapak Ibu, Abraham dan Sarah itu orang lebih identik dengan Zakaria dan Elizabeth. Kedua-duanya sudah tua dan sudah
mati haid, bahkan dikatakan bahwa Elizabeth ini mandul, artinya tidak memungkinkan bagi mereka berdua untuk mempunyai anak. Walaupun mereka dua-duanya cinta Tuhan, ya kalau kita lihat di kejadian tadi, ya Abraham ini orang yang dekat dengan Tuhan. Dia bahkan dikatakan sahabatnya Tuhan gitu. Artinya ketika Tuhan mau menghancurkan Sodom dan Gomora, Tuhan mesti ngomong dulu sama Abraham. Artinya orang yang mempunyai relasi yang baik dengan Tuhan lah gitu ya. Tapi toh akhirnya juga kita tahu dia nggak bisa punya anak gitu. Nah, Zakaria dan Elizabeth kurang lebih juga sama. Mereka ini orang yang hidup benar, bahkan dikatakan mereka ini orang yang imam, dari keturunan imam ya dua-duanya, dan mereka juga melakukan firman Tuhan tanpa cacat celah gitu. Artinya boleh dikatakan ya hampir sempurna lah katakanlah, walaupun tidak ada orang yang sempurna. Tapi kita melihat di sini mereka juga mempunyai masalah. Masalahnya adalah tidak punya anak, saudara. Nah, Bapak Ibu kita bisa belajar di sini bahwa seringkali hal yang sama bisa terjadi dalam kehidupan kita, ya, walaupun kita sudah cinta Tuhan, kita hidup benar, ya, kita melakukan semua yang Tuhan mau, kita hidup dalam kehendak Tuhan, tapi bukan berarti kita tidak punya masalah, kan gitu. Masalah selalu ada dalam kehidupan kita, ya. Nah, siapa sih yang nggak pengen punya anak kalau menikah, ya kan? Hampir semua pernikahan suami istri yang normal, ya, yang saya katakan normal, itu pasti pengen punya anak, saudara. Kalau di sekarang ini di Jepang, di beberapa negara yang lain, mereka nggak pengen punya anak gitu ya. Tapi pada zaman dulu nggak ada yang begitu, saudara. Pada zaman dulu itu anak itu dikatakan sebagai satu berkat Tuhan, ya. Bahkan kalau nggak punya anak dikatakan dia mendapatkan aib kan gitu. Jadi pada zaman dulu semua pernikahan tuh pengen punya anak gitu. Nah masalahnya Abraham dan Sarah ini sudah tua dan tidak memungkinkan bagi mereka untuk punya anak. Dan dikatakan Sarah itu sudah mati haid ya. Namun sekali lagi kita melihat sebuah kebenaran di sini bahwa Tuhan itu yang berjanji, dia juga Allah yang sanggup menggenapi janjinya. Dia Allah yang tidak pernah ingkar janji, dia Allah yang setia. Dia tidak pernah lupa akan janjinya. Jadi firman Tuhan itu digenapi tepat pada waktunya. Dan itu menjadi jaminan buat kita, menjadi satu penghiburan dan kekuatan bagi kita bahwa kita itu punya Tuhan yang seperti itu. Ya. Kalau hari-hari ini mungkin kita sedang berdoa untuk mengharapkan sesuatu dan sepertinya Tuhan belum menjawab, bukan berarti ya Tuhan tidak menjawab atau Tuhan tidak mampu melakukan apa yang Dia janjikan. Bukan berarti Tuhan tidak tahu persis apa yang kita perlukan, bukan berarti Tuhan tidak mengasihi kita, bukan seperti itu ya. Tetapi Tuhan menunggu waktunya yang tepat untuk menjawab doa-doa kita. Nah, mengetahui, menyadari bahwa kita punya Allah yang besar dan Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu, itu menjadi penghiburan dan kekuatan tersendiri bagi setiap kita. Ya. Nah, yang kedua dalam ayat berikutnya, Kejadian pasal 21 bisa ditampilkan kembali. Kejadian pasal 21 ayat yang kedua. Dikatakan maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham pada masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Nah, yang kedua kita belajar di sini bahwa apa yang tidak mungkin itu bagi Tuhan semuanya jadi mungkin, ya. Bagi manusia mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dikatakan di sini maka mengandunglah Sarah, gitu. Ya. Kan sepertinya itu tidak mungkin terjadi, gitu. Secara medis, secara logika, ya dipandang dari sudut manapun tidak mungkin gitu bagi Sarah untuk bisa mengandung, ya, apalagi melahirkan seorang anak laki-laki, tidak mungkin karena sudah mati haid dan sudah tua gitu ya usianya. Tapi sekali lagi kita melihat di sini bagi manusia tidak mungkin, bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang mustahil. Nah itulah Allah yang kita sembah. Dia Allah yang berjanji, dia Allah yang sanggup mengenapi janjinya.
tetapi dia juga Allah yang unlimited, yang tidak terbatas. Artinya dia Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Dan itu menjadi jaminan ya akan hidup kita, masa depan kita, dan membuat kita jadi tidak takut dan tidak khawatir. Ya. Walaupun kenyataannya sekarang ini sepertinya doa-doa kita belum dijawab Tuhan, tapi mari kita belajar dari Abraham untuk meyakini, untuk tetap percaya. Nah, kitab Roma dikatakan walaupun tidak ada dasar untuk berharap, dia berharap juga. Ketika Tuhan berfirman kepada Abraham dan Tuhan berkata, lihatlah bintang-bintang di langit dan hitunglah. Ya sebanyak itulah nanti. Artinya Abraham ini akan mempunyai keturunan yang sangat banyak jumlahnya. Ya. Dan ketika Abraham mendengar Tuhan berfirman seperti itu, kitab Kejadian dikatakan bahwa Abraham itu percaya gitu. Ya, dia percaya gitu. Dan itu diperhitungkan sebagai suatu kebenaran dalam kehidupan Abraham. Nah, hal yang sama mari kita belajar untuk mempercayai Tuhan dalam setiap situasi dan kondisi. Walaupun hari-hari ini mungkin kita sedang berada dalam kondisi yang sangat sulit, ya, sepertinya kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita ke depan, dan doa-doa kita sepertinya tidak dijawab Tuhan, ya, doa-doa kita sepertinya ya Tuhan itu tidak mendengar gitu ya, walaupun kita sudah berdoa mungkin 1 tahun, mungkin 2 tahun, bahkan mungkin lebih, bahkan 10 tahun. Nah, saudara, waktu Tuhan berfirman kepada Abraham, itu Abraham usianya 75 tahun. Dan Sarah 65 tahun. Dan 25 tahun kemudian baru digenapi. Saudara bayangkan, 25 tahun. Itu bukan masa yang sangat singkat. Ya. Nah, bisa nggak kita menunggu waktu 25 tahun itu? Nah, itu tidak gampang, Bapak Ibu. Jangankan 25 tahun, kita itu pengen kalau bisa kita berdoa hari ini dalam nama Yesus, amin gitu, langsung dijawab gitu, nggak usah lama-lama. Ya, paling lama seminggu lah atau sebulan, kan gitu. Ya, kita itu pengen supaya apa yang kita doakan, apa yang kita rindukan, apa yang kita harapkan, cepat-cepat terjadi. Instan gitu ya. Nah, masalahnya adalah Tuhan itu nggak bisa diatur, Bapak Ibu. Tuhan itu tidak bisa dikotak-kotakan, di frame, kita frame saya harus begini Tuhan, harus begini Tuhan, nah, ya kan? Ya tidak bisa begitu. Dia Allah yang berdaulat, dia Allah yang berkuasa, dia Allah yang tahu persis apa yang terbaik bagi kita. Dalam kitab Yesaya dikatakan jalan pikiran Allah dengan jalan pikiran manusia itu seperti bumi dan langit. Artinya tidak pernah ketemu, saudara. Kita pengennya begini, tapi Tuhan berkehendak lain, ya kan? Manusia merencanakan dalam kitab Amsal, tetapi Tuhan yang memutuskan. Gitu. Artinya ya kita harus belajar untuk bersyukur dalam segala hal. Menyadari bahwa Tuhan itu berdaulat dan biar Tuhan sendiri yang berkarya dalam kehidupan kita. Dan itu yang terjadi dalam kehidupan Abraham. Rasanya tidak mungkin, tapi sekali lagi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia Allah yang maha kuasa, dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Dalam ayat berikutnya, tetap ayat yang kedua dikatakan pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Nah, poin yang ketiga kita belajar bahwa Tuhan itu membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dikatakan pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Nah, ini yang seringkali sulit kita pahami ya, karena Tuhan bekerja itu indah pada waktunya. Dikatakan pada waktunya gitu ya, sesuai dengan firman Tuhan, bukan pada waktu kita gitu. Kita sih pengennya pada waktu kita gitu. Jangan lama-lama lah Tuhan gitu ya. Ya, cepatlah dijawab doa-doa kita gitu. Apa yang kita butuhkan, katanya Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Memang Tuhan tahu, saudara. Ya, tapi bukan berarti kemudian kita bisa ngatur Tuhan, nggak bisa. Namanya dia juga Tuhan, saudara. Dia sang pencipta. Kita ini ciptaan Tuhan, ya. Bukan kita yang ngatur Tuhan, tapi Tuhan yang mengatur kehidupan kita. Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Dikatakan pada waktu yang telah ditetapkan. Artinya Tuhan itu membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ya.
Tuhan itu kapan bisa 5 tahun, bisa 10 tahun, bisa 25 tahun seperti Abraham dan Sarah. Ya, memang tidak mudah sebenarnya menunggu waktu 25 tahun itu nggak gampang ya. Karena ya paling membosankan itu adalah menunggu gitu. Yang paling membosankan. Tapi justru dengan waktu itulah kita diproses. Dengan waktu itulah kita belajar untuk mempercayai Tuhan. Apakah iman kita tetap teguh, tetap percaya kepada Tuhan dan tidak tergoyahkan walaupun waktu berjalan gitu ya. Nah, seringkali ujian waktu ini adalah ujian yang paling sulit bagi kita karena pada dasarnya kita semua nggak ingin menunggu lama-lama ya. Kita ingin eh, apa yang kita doakan, apa yang kita rindukan itu cepat dijawab Tuhan. Itu kerinduan semua orang gitu. Tapi sekali lagi Tuhan tuh tahu waktu yang terbaik, saudara. Nah, demikian juga tadi dalam Lukas pertama tadi dikatakan tentang Zakaria dan Elizabeth pada waktu tua, justru pada waktu tua mereka melahirkan seorang anak yang bernama Yohanes Pembaptis. Nah, tapi justru pada waktu tua itulah lahirlah seorang anak yang memberikan dampak ya bagi kerajaan surga. Demikian juga dengan Ishak dan juga Yohanes Pembaptis. Mereka ini bukan anak-anak gampang, tetapi anak-anak yang dilahirkan pada masa tua orang tua mereka, tapi justru mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Itulah sebabnya mari kita meyakini bahwa kalau Tuhan belum menjawab hidup kita, belum menjawab doa-doa kita pada saat ini, mari kita meyakini bahwa mungkin Tuhan punya rencana yang jauh lebih baik, yang kita belum memahami hari ini atau saat ini. Ya. Kalau Tuhan menjawab doa kita hari ini mungkin ya hanya ya sekedar ya begitu saja gitu. Tapi kalau Tuhan belum menjawab, jangan-jangan Tuhan punya rencana yang jauh lebih baik atau jauh yang lebih besar yang kita nggak tahu pada hari ini gitu ya. Nah, kita semua tahu kelahiran Ishak itu akhirnya menjadi berkat bagi banyak orang dan melalui Ishak lahirlah satu bangsa-bangsa yang besar, lahirlah generasi orang-orang yang takut akan Tuhan. Demikian juga melalui Yohanes Pembaptis ada banyak orang yang boleh datang kepada Tuhan ya melalui pemberitaan firman, memberitakan kerajaan surga sudah dekat. Dia dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dan mari kita imani hal yang sama bisa terjadi dalam kehidupan kita. Kalau hari-hari ini kita sedang menunggu, hari-hari ini kita sedang menanti jawaban Tuhan, mari kita menanti dengan iman, mari kita tetap menanti dengan percaya, dengan meyakini bahwa rancangan Tuhan selalu rancangan yang terbaik, rancangan Tuhan selalu yang masa depan yang cerah dalam kehidupan kita, dia tidak pernah merancangkan hal yang tidak baik, dia tidak pernah merancangkan kecelakaan, rancangan Tuhan selalu baik bagi setiap kita. Walaupun hari ini sepertinya kita sedang menunggu dan memang nggak senang, saudara. Ya, menunggu itu membosankan dan menunggu itu paling tidak enak gitu ya. Bayangkan kalau saudara janjian dengan teman dan kemudian ya janjian jam 8 katakanlah dan kemudian jam 8.30 belum datang, jam 9 belum datang dan kemudian jam 10 juga belum datang. Wah, rasanya kita sudah gelisah ya. Tapi sekali lagi kalau itu dengan Tuhan, saudara, kita harus belajar sabar. Karena pada masa-masa penantian itulah, pada masa-masa kita menunggu itulah Tuhan sedang membentuk karakter kita, Tuhan sedang berperkara dalam kehidupan kita, dan tepat pada waktunya Tuhan akan memberikan apa yang kita harapkan itu indah pada waktunya. Ya, itu poin yang ketiga. Poin yang keempat, pasal yang ke 21 ayat 3 dikatakan begini. Abraham menamai anak yang baru lahir itu Ishak yang dilahirkan secara baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak. Ya, kadang di situ Tuhan menyunat Ishak anaknya itu ketika berumur 8 hari seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Nah, yang keempat kita belajar di sini bahwa Abraham itu taat kepada ketetapan Tuhan. Ayat yang keempat dikatakan bahwa Abraham menyunat Ishak anaknya ketika berumur 8 hari seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Saudara bayangkan ya, 25 tahun belum punya anak dan sekarang Ishak lahir. Saudara bisa bayangkan betapa senangnya, betapa happy-nya, betapa
Ya campur aduk lah perasaannya. Dalam ayat-ayat yang kita baca tadi dikatakan Sarah berkata bahwa apa ini? Coba saya lihat dulu ya. Dikatakan bahwa berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa, katanya begitu. Jadi dia senang, dia happy, dan dia mau menunjukkan kepada banyak orang, ini loh aku ini punya anak gitu ya, walaupun sudah masa tua. Dan dikatakan ya, orang berkata kepada Abraham, Sarah mempunyai anak, oh Sarah menyusui anak. Jadi dia sangat happy lah, dia sangat senang. Ya, demikian juga Abraham. Tapi ketika umur 8 hari, saudara, dikatakan di sini Abraham membawa anaknya untuk disunat. Nah, coba bayangkan kalau sudah 25 tahun tidak punya anak, pasti kita itu yang namanya orang tua pasti apa ya, sayanglah kepada anak. Katakanlah ini anak satu-satunya, jadi harus disayangi, harus dijaga sedemikian rupa. Nah, disunat itu kan sakit, saudara, ya. Disunat itu kan sakit. Bayangkan anak sekecil itu umur 8 hari harus disunat. Bagi orang tua mungkin kita berpikir, wah, mbok ya tunggu lebih besar lagi lah Tuhan gitu kan ya, supaya dia bisa bertahan atau gimana gitu. Namanya orang tua pasti mengasihi anak-anaknya ya. Nah, nggak mungkin anak itu disakiti gitu, apalagi ketika masih umur 8 hari. Tetapi sekali lagi kita belajar di sini bahwa Tuhan itu melakukan ketetapan Tuhan sesuai dengan perjanjian yang Tuhan buat dengan Abraham pada umur 8 hari anak itu harus disunat ya. Artinya apa? Artinya di sini poin yang keempat Tuhan itu Abraham itu lebih fokus kepada Tuhan, lebih apa ya, lebih taat kepada Tuhan melebihi kasihnya kepada Ishak gitu. Artinya Tuhan, nah Abraham itu lebih mengasihi Tuhan, ya, bukan berarti dia tidak mengasihi Ishak, tetapi dia lebih mengutamakan Tuhan dibandingkan dengan semua yang dia punya. Karena dia menyadari bahwa Ishak itu bukan lahir karena apa ya, karena eh, jerih lelahnya, gitu, karena lahir normal, karena begitu. Nah, Abraham menyadari bahwa Ishak itu adalah anugerah Tuhan. Abraham menyadari bahwa Ishak itu adalah eh, katakanlah perbuatan Tuhan yang besar, satu hal yang mustahil yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan Abraham. Gitu. Nah, menyadari bahwa itu adalah karya Tuhan, menyadari bahwa Ishak itu adalah anugerah Tuhan bagi Abraham dan Sarah, saudara. Maka dikatakan bahwa Abraham itu melakukan ketetapan Allah. Walaupun dia tahu Pak, mungkin itu sakit bagi Ishak, ya, tapi dia harus taat, saudara. Kenapa? Karena dia tahu bahwa semua ini karena Tuhan. Bapak Ibu, hal yang sama yang harus kita sadari bahwa semua yang kita punya itu semua milik Tuhan, dari Tuhan, oleh Tuhan dan untuk Tuhan gitu. Artinya semuanya dari Tuhan, ya. Kemudian Tuhan yang melakukannya, mengizinkan semua terjadi dalam kehidupan kita dan semuanya harus untuk kemuliaan Tuhan. Nah, seringkali kita ini tidak sadar bahwa apa yang kita punya itu dari Tuhan. Kita pikir itu kan hasil jerih payahku, hasil hasil jerih lelahku sendiri lah, katakanlah begitu ya. Nah, kalau kita berpikir seperti itu, maka susah buat kita untuk mengutamakan Tuhan. Ya, katakanlah untuk memberi misalnya, ya kan? Nah, kalau Tuhan ngomong sesuatu kepada kita, berilah, dikatakan maka engkau akan diberi berlimpah-limpah, ya kan? Ya, kalau saudara masih ingat tentang beberapa waktu yang lalu saya menyampaikan tentang Tuhan itu melihat di bait Allah tentang cara orang memberikan persembahan. Ya, dikatakan di situ ada orang yang kaya memberikan jumlah uang yang besar, ya. Bagi mereka itu ya, kelihatannya besar nominalnya, tapi bagi orang kaya itu ya biasa-biasa saja. Sambil merem juga oke lah, ya. Nah, kenapa? Karena dia tidak merasa kehilangan, gitu. Hanya sebagian kecil dari kekayaan yang dia punya. Tapi bagi janda yang miskin yang memberikan 2 peser, itu dikatakan dia memberikan semua yang dia punya.
Itu pengorbanan yang besar. Kenapa? Karena dia menyadari bahwa semua dari Tuhan. Nah, hal yang sama kalau kita menyadari apapun yang kita punya itu dari Tuhan, maka kita itu tidak sayang gitu ya untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Ya, bukan berarti kemudian Abraham dan Sarah ini tidak sayang kepada Ishak. Sayang banget, saudara. Namanya 25 tahun tidak melahirkan ya, masih belum punya anak dan sekarang ini anak satu-satunya gitu kan. Ya, tentu ada Ismail juga. Tapi yang ini anak perjanjian katakanlah begitu. Anda bisa bayangkan betapa Abraham dan Sarah itu sangat sayang dan sangat cinta dan sangat melindungi Ishak. Ya, tapi sekali lagi kita melihat sikap hati Abraham ini luar biasa. Dia lebih taat kepada Tuhan. Dia mengasihi Tuhan dengan dia rela melakukan semua yang Tuhan mau. Dia melakukan ketetapan Tuhan walaupun itu mungkin tidak nyaman bagi Ishak. Satu kali kalau saudara lihat dalam ayat-ayat berikutnya, pasal-pasal berikutnya ketika Tuhan meminta Abraham untuk mengorbankan Ishak di Gunung Moria. Saudara bisa bayangkan kalau saudara di Abraham, ya, jadi seorang ayah membawa Ishak, anak yang saudara sayangi, anak perjanjian dan harus dikorbankan bagi Tuhan. Pasti kita mikir Tuhan ini gimana sih, ya? Sudah dikasih susah-susah 25 tahun, nah, kita sudah menunggu sekian lama, sekarang diminta lagi, kan gitu saudara. Tapi sekali lagi kita melihat di sini bahwa Abraham itu tahu persis prioritas gitu. Tahu persis bahwa semua yang dia punya itu sebetulnya dari Tuhan. Semuanya milik Tuhan gitu. Sehingga kalau Tuhan minta ya dia kasih, saudara. Tapi kalau itu terjadi dalam kehidupan kita, bisa nggak kita seperti itu? Belum tentu bisa, saudara. Ya. Karena nggak gampang. Nggak gampang. Apalagi waktu itu dikatakan Ishak itu sudah besar, bukan anak kecil lagi, saudara. Artinya kita sudah investasi lah sebagai orang tua dalam kehidupan anak-anak kita. Dan sekarang anak kita diminta Tuhan loh. Ya tentu kita bisa komplain sama Tuhan, ya kan? Kita bisa berbantah-bantah sama Tuhan. Tetapi di sini kita belajar dari Abraham itu luar biasa. Ini orang cintanya kepada Tuhan itu, ketaatannya kepada Tuhan itu, ya kalau boleh saya katakan ketaatannya itu maksimal gitu. Ketaatannya dia benar-benar taat gitu ya, tanpa berhitung, tanpa berbantah-bantah, tanpa dia berusaha membela diri ya, kepada Tuhan. Dan itulah sebabnya kenapa Abraham itu disebut sebagai bapak orang beriman. Dia diberkati Tuhan dengan luar biasa, dipercayakan kepadanya perkara-perkara yang ajaib yang besar karena dia cinta kepada Tuhan luar biasa. Jadikan Yesus itu yang terutama. Kalaupun akhirnya, kalaupun akhirnya korbankan dan nggak hidup lagi, misalnya, ya kan? Saya dan Abednego, ya, dikatakan bahwa mereka disuruh menyembah patung Nebukadnezar. Dan mereka berkata bahwa kami tidak akan menyembah kepada patung Nebukadnezar. Sekali-sekali kami tidak akan menyembah, walaupun kami harus masuk dapur api, gitu ya. Artinya resiko, saudara. Resikonya bisa mati kan gitu. Tapi tetap mereka punya komitmen bahwa apapun yang terjadi, aku akan tetap ikut Tuhan. Gitu. Aku nggak mau, tidak ada kompromi lah, gitu ya. Dan kita melihat pada akhirnya ada mujizat terjadi. Ketika mereka dimasukkan dapur api, 3 orang, sepertinya ada 4 orang, ada orang yang keempat gitu. Ya, yang membuat mereka tidak terbakar, tidak hangus ya. Nah itu luar biasa, saudara. Nah kalau kita mengutamakan Tuhan seperti Abraham, seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, ya, menjadikan dia yang terutama dalam hidup kita, menjadikan dia segala-galanya, melebihi
Ya, kita mengasihi Tuhan melebihi dari semua yang kita punya, bahkan dari orang yang sangat kita kasih atau apapun yang kita kasih, kita lebih mengasihi Tuhan, maka saya meyakini bahwa Tuhan Tuhan akan mempercayakan kepada kita perkara-perkara yang lebih besar. Oke, next ayat berikutnya ya sekarang ya. Ayat yang kelima. Dikatakan, adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Ya, ayat yang keenam, berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa, setiap orang mendengarnya akan tertawa karena aku. Bapak Ibu, kita melihat di sini ketika Tuhan itu bekerja, menyatakan mujizatnya. Ya, dikatakan orang akan tertawa. Orang akan berkata, ya, dikatakan di sini berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Artinya dia tertawa di sini bukan karena dia mencibir gitu, tetapi karena kok bisa gitu loh ya. Dia 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 ketawa karena dia bersuka cita gitu. Ya, karena dia melihat bahwa apa yang tidak mungkin terjadi itu bisa terjadi. Ya, karena kan bahkan setiap orang mendengarnya akan tertawa karena aku. Bayangkan saudara, sudah tua nih, ya umur 90 tahun baru lahir Ishak. Abraham umur 100 tahun dan itu pun dikatakan Sarah itu mati haid. Jadi kalau kemudian Sarah lahir, orang boleh dikatakan orang nggak akan percaya. Ya, tidak dikatakan di sini bahwa ya orang tidak percaya, tapi mungkin saja orang tidak akan percaya, saudara. Mungkin orang akan berkata, itu mungkin bukan anakmu sendiri." Di satu sisi sepertinya orang akan menertawakan, tapi kalau kalau sampai itu terjadi ya Tuhan, orang akan tertawa, tertawa dan bukan tertawa karena mencibir, tetapi tertawa karena memuliakan Tuhan, karena melihat keajaiban Tuhan, melihat karya Tuhan yang ajaib, yang besar. Ya, tertawa dikatakan di sini bukan mengejek, tetapi memuliakan Tuhan, bersuka cita. Karena apa yang tidak mungkin terjadi, kok ya bisa terjadi gitu. Ya, ada sukacita yang besar. Nah, saya meyakini kalau Tuhan membuat mujizat dalam kehidupan kita, Tuhan berkarya dalam kehidupan kita, yang sepertinya tidak mungkin bagi kita, itu akan mendatangkan sukacita yang besar. Ya, akan mendatangkan ya, kesukaan yang besar. Bahkan orang lain pun juga akan berkata, wah luar biasa gitu ya, apa yang kamu alami ini luar biasa. Nah, semua itu karena Tuhan, saudara. Nah, itulah yang terjadi dalam kehidupan Abraham dan Ishak. Mereka menyadari benar bahwa semua yang terjadi adalah karena Tuhan. Itu poin yang kelima ya, ketika Tuhan berkarya, maka akan mendatangkan sukacita dan ucapan syukur. Yang terakhir dikatakan di sini, ayat yang ketujuh lagi katanya, siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak? Namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Yang keenam, sekali lagi kita belajar di sini, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, dikatakan di sini, siapakah yang tadinya dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak? Artinya orang itu tidak akan percaya. Tidak akan percaya, saudara. Kenapa? Karena ya kita tahu bahwa tidak mungkin bagi Sarah untuk melahirkan. Dari sisi usia, dari sisi apa ini medis, ya, Abraham, Sarah juga sudah mati haid, jadi sudah tidak mungkin lah gitu. Tapi sekali lagi, kalau Tuhan berkarya, Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, tidak ada yang tidak mungkin. Mari kita imani dalam hidup kita ini ke depan ini, saudara, perkara-perkara yang ajaib yang tidak mungkin. Ya, bagi kita rasanya mustahil, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Allah yang kita sembah Allah yang tidak terbatas, tapi ya kita terbatas, tapi kita punya Allah yang tidak terbatas, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Jadi ada 6 hal di sini. Yang pertama tadi Allah yang berjanji, dia Allah yang sanggup mengenapi janjinya, dia Allah yang tidak melupakan firman-Nya, dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Ya. Yang kedua, tadi kita belajar bahwa apa yang tidak mungkin bagi manusia, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan yang ketiga kita belajar Tuhan itu sanggup
menjawab doa-doa kita tepat pada waktunya. Ya. Dan yang keempat tadi kita belajar bahwa Abraham taat kepada ketetapan Tuhan walaupun dia mengasihi, tetapi kasihnya kepada Tuhan itu jauh lebih besar daripada kepada Ishak. Ya. Bukan berarti dia tidak salah, dia tidak mengasihi Ishak, jangan salah paham, ya Bapak Ibu. Tetapi dia lebih mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Yang kelima, dikatakan ketika Tuhan melawat umatnya, ketika Tuhan membuat mukjizat, maka ada yang namanya sukacita, tertawa. Bahkan orang lain juga kagum, heran, kok bisa gitu kan? Ya. Nah, kalau kita dilawat Tuhan, saudara, orang yang tadinya mengejek kita itu jadi terheran-heran kok bisa gitu. Kok bisa? Ya, memang bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu poin yang keenam tadi ya. Sekali lagi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia Allah yang sanggup mengenapi firman-Nya, dia Allah yang tidak pernah ingkar janji, saudara, dalam kehidupan kita. Oke, mari kita berdoa dulu ya. Tuhan kami bersyukur malam hari ini kami boleh belajar dari kelahiran Ishak betapa Engkau Allah yang tidak pernah ingkar janji, Engkau Allah yang sanggup mengenapi janjimu, Engkau Allah yang tahu persis apa yang kami perlukan dan Engkau Allah yang sanggup menjawab doa-doa kami tepat pada waktunya dan Engkau membuat segala sesuatu indah pada waktunya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa berikan kepada kami hati yang terus percaya, hati yang tetap taat kepadamu dan hidup sesuai dengan firman-Mu walaupun hari-hari ini apa yang kami doakan dan apa yang kami harapkan belum terjadi, tapi kami meyakini cepat atau lambat Engkau Allah yang sanggup menjawab doa-doa kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Amin, amin. Thank you. Tuhan Yesus memberkati. ya, thank Amin. you. Makasih Pak Budi. Amin. Amin. Semoga jadi berkat. Terima kasih Pastor Budi yang sudah menyampaikan firman bagi kita semua.